Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita perlu melakukan keterampilan bertanya lanjut? Keterampilan bertanya lanjut dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk yang pertama, mengatasi masalah. Yang kedua, berpikir kritis dan tajam. Dan yang ketiga, mengembangkan ide-ide. Jadi, kita sebagai seorang guru di dalam kelas, pembelajaran kita di dalam kelas, perlu sangat penting bagi kita terampil di dalam menerapkan bertanya lanjut ini. Mengapa? Karena keterampilan bertanya lanjut ini itu dapat membuka ruang pola pikir siswa kita untuk berpikir lebih kritis, untuk bisa mengatasi permasalahannya, untuk bisa mengembangkan ide-idenya, dan lain sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjut. Sebenarnya keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjut ini prinsipnya sama saja. Oke, kita lihat berikutnya, slide berikutnya adalah apa sih komponen keterampilan bertanya lanjut itu? Komponen keterampilan bertanya lanjut sama halnya dengan bertanya dasar. Jadi sama prinsipnya Bapak Ibu ya. Namun ada beberapa penambahan, yaitu yang pertama, pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif atau berdasarkan taksonomi Bloom. Jadi ketika kita melakukan memberikan pertanyaan lanjut kepada siswa kita, itu perlu memperhatikan tingkat kognitif yang berdasarkan taksonomi Bloom. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan urutan pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi urutan pertanyaan itu ya harus sesuai dengan tingkat kognitif yang berdasarkan taksonomi Bloom tadi. Kemudian yang ketiga adalah komponen keterampilan bertanya lanjut. Yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan melacak. Yang keempat, meningkatkan interaksi antar siswa. Ini jelas sekali ya, kalau kita terampil dalam bertanya lanjut pada pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas, itu tentunya dapat meningkatkan interaksi antar siswa, kolaborasi antar siswa, dan juga pastinya siswa dapat mengembangkan ide-ide yang ada di dalam benak mereka. Bapak Ibu, yang pertama tadi memperhatikan atau pertanyaan yang kita sampaikan itu harus memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama adalah mengingat, remember atau knowledge. Kemudian yang kedua, memahami, understand atau comprehension. Yang ketiga, menerapkan, apply atau application. Kemudian menganalisis, analyze dan analisis. Kemudian mensintesis, sintesis, create, sintesis. Dan mengevaluasi, evaluate, evaluation. Nah, ini adalah
tingkat kognitif, pertanyaan yang harus kita perhatikan untuk untuk memotivasi siswa berpikir kritis. Jadi kita bertanyanya itu menyesuaikan dengan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom ini. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu ya, kita harus memperhatikan ini. Kemudian daftar pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom, ini ada tabel Bapak Ibu ya untuk mempermudah kita. Jadi itu tadi yang pertama mengingat, memahami, menerapkan ya. Kemudian dalam pengertian. Jadi pengertian itu kalau di tahapan mengingat itu menanyakan fakta dan mengukur pengertian yang dangkal. Kalau tahapan memahami, menunjukkan kepada pemahaman. Kalau menerapkan, menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan informasi. Nah, kemudian kata kerja operasionalnya, mengingat, mendefinisikan, mengidentifikasi, mengulangi, menyebutkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi KKO dari mengingat tadi, mengingat, mendefinisikan, mengidentifikasi, mengulangi, menyebutkan. Kemudian KKO dari memahami, apa saja? Mendeskripsikan, describe, uraikan, explain, membandingkan, compare, kemudian mencari perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah KKO dari menerapkan Bapak Ibu. Jadi menerapkan, menggunakan, kemudian memecahkan, mengembangkan, itu adalah KKO-nya. Nah, sekarang kita beri contoh pada taksonomi Bloom, tingkat kognitif mengingat. Seperti ini Bapak Ibu ya, contohnya. Apa sih nama ibu kota Sumatera Barat? Apa nama ibu kota Sumatera Barat? Nah, ini kemampuan mengingat Bapak Ibu. Jadi pertanyaan kita tentang apa nama ibu kota Sumatera Barat itu merupakan pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom mengingat. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Apa warna bendera negara Malaysia? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan di taraf kognitif mengingat. Kemudian pertanyaan di taraf kognitif memahami Bapak Ibu. Contohnya, apa perbedaan mamalia dan reptil? Gambarkan ruang kelas 1A dan 1B. Bandingkan mata uang giral dan kartal. Nah, ini sudah ada di tahapan tingkat kognitif memahami. Kemudian di tahapan kognitif menerangkan. Contoh soalnya misalkan seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint dalam membuat presentasi yang menarik. Nah, ini menerapkan. Jadi dengan pertanyaan ini siswa itu bisa menerapkan. Seperti apa sih caranya? Bagaimana kita mengoperasionalkan Microsoft PowerPoint dalam membuat presentasi yang menarik? Nah, siswa bisa mengembangkan itu Bapak Ibu. Kemudian daftar pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom. Ini juga saya berikan beberapa contoh juga ya. Ini tingkat kognitifnya menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan atau mensintesis. Apa sih pengertian menganalisa itu? Pengertiannya adalah memecahkan masalah dengan melihat hubungan antara bagian-bagian. Kemudian mengevaluasi itu sendiri apa sih? Mengevaluasi di sini menuntut siswa untuk membuat keputusan atau pendapat tentang kualitas. Kemudian apa itu menciptakan atau mensintesis? Jadi menciptakan di sini menekankan kepada proses membuat atau membuat sesuatu, membentuk sesuatu. KKO dari menganalisa Bapak Ibu ya, kata kerja operasional dari taksonomi Bloom menganalisa ini adalah menganalisis atau analis, menyimpulkan, mengelompokkan, mengklasifikasikan. Kemudian kata kerja operasional dari mengevaluasi
menyetujui, memutuskan, berargumentasi, memberikan pendapat, dan lain sebagainya. Dan KKO dari menciptakan itu sendiri adalah menghasilkan, menulis, mengkonstruksikan, membuat, mendesain. Sekarang kita ke contohnya Bapak Ibu ya. Contoh pertanyaan di yang berdasarkan taksonomi Bloom menganalisa seperti ini Bapak Ibu. Mengapa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Nah, ini pertanyaan menganalisa Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang mengajak siswa untuk menganalisa. Mengapa sih media pembelajaran berbasis teknologi itu dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Nah, ini kemampuan menganalisa. Kemudian contoh yang kedua, apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Ini juga menganalisa Bapak Ibu. Kemudian contoh pertanyaan dari taksonomi Bloom mengevaluasi. Jadi contoh pertanyaannya seperti ini. Metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa? Mengapa kok itu efektif? Nah, ini membuat membuat siswa itu bisa mengevaluasi sendiri Bapak Ibu. Metode apa yang paling efektif untuk meningkatkan minat baca siswa? Kemudian, menurut kamu, benarkah pelajaran IPA itu terlalu sukar? Nah, ini kan ada evaluasi di situ. Menurut saya, benar nggak ya IPA itu terlalu sukar? Nah, itu ada evaluasi. Kemudian kalau yang taksonomi Bloom menciptakan atau mensintesis, ini ada contoh pertanyaan, contoh perintah ya atau instruksi guru kepada siswa. Buatlah poster yang mencerminkan upaya untuk menjaga lingkungan. Nah, di situ siswa ditekankan untuk membentuk sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, ini menciptakan. Sudah tahapan mencipta. Kemudian komponen berikutnya adalah kita sebagai guru yang profesional ya Bapak Ibu ya, tentunya kita harus profesional dalam mengajar. Itu ketika kita mengajukan mengajukan pertanyaan lanjut kepada siswa, itu perlu memperhatikan urutan-urutan pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi tidak sembarangan kita bertanya kepada siswa. Harus memperhatikan ini Bapak Ibu. Jadi dari yang lost dulu, yang lots ya, baru yang hots. Dari remember, understand, apply, analyze, evaluate, create ya. Tadi ini sudah dijelaskan, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan untuk anak didik kita, untuk siswa-siswi kita, terapkan ini. Jadi anak-anak itu terbiasa berpikir dari bawah dulu, dari lots-nya dulu, kemudian baru hots-nya. Berikutnya adalah komponen yang perlu diperhatikan lagi di dalam keterampilan bertanya lanjut tadi Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah tentunya menggunakan pertanyaan melacak. Nah, bagaimana sih pertanyaan melacak itu? Satu, pertanyaan melacak itu klarifikasi. Yang kedua, meminta siswa memberikan alasan. Yang ketiga, meminta siswa kesepakatan pandangan. Yang keempat, meminta siswa ketepatan jawaban. Nah, ini termasuk menggunakan pertanyaan melacak. Menggunakan pertanyaan melacak. Dan yang kelima, meminta siswa jawaban yang relevan. Kemudian yang keenam, meminta siswa untuk memberikan contoh, dan yang ketujuh, meminta siswa jawaban yang kompleks. Jadi ini Bapak Ibu ya, menggunakan pertanyaan melacak. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ya,
apa sih manfaatnya jika kita terampil di dalam bertanya lanjut ini? Jika kita memiliki keterampilan bertanya lanjut dengan baik, dengan bagus, dengan sempurna, itu tentunya sangat dirasakan oleh siswa kita, Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu adanya interaksi dari siswa itu sendiri. Siswa lebih aktif, siswa lebih kolaboratif, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin cukup dari saya, meskipun sedikit, walau sedikit, tapi semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.